Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrar dari kelas akuntansi D dengan NIM 90400125024. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS pengantar akuntansi 2 yang membahas 3 studi kasus. Yang pertama, yaitu pengendalian kas melalui rekonsiliasi bank. Yang kedua, penerbitan piutang wesel secara premium. Dan yang ketiga, penentuan persediaan akhir serta harga pokok penjualan atau HPP dengan metode FIFO dan rata-rata tertimbang atau periodik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sampaikan dulu garis besar isi presentasi ini. Ada 3 kasus yang saya akan bahas. Nah, kasus pertama adalah rekonsiliasi bank milik PT Maju Jaya, di mana ada 8 pos penyesuaian yang menyebabkan perbedaan saldo kas menurut bank dan menurut buku perusahaan. Kasus kedua adalah penerbitan piutang wesel oleh PT Mitra Abadi kepada PT Sejahtera yang diterbitkan dengan premi karena tingkat bunga nominalnya lebih tinggi dari bunga pasar. Kasus ketiga adalah penentuan nilai penjualan milik PT Sentosa Abadi yang saya hitung dengan 2 metode, yaitu yang pertama metode FIFO secara perpetual dan rata-rata tertimbang secara periodik. Baik, kita masuk ke kasus pertama. Pada kasus pertama ini, PT Maju Jaya menyusun rekonsiliasi bank untuk rekening gironya per 31 Desember 2025. Saldo kas menurut catatan perusahaan atau buku besar kas menunjukkan angka Rp43.150.000. Sedangkan saldo kas menurut rekening koran atau laporan bank menunjukkan angka Rp53.400.000. Karena kedua saldo ini berbeda, maka perlu dilakukan rekonsiliasi untuk mencari penyebabnya. Nah, setelah dibandingkan, ditemukan 8 transaksi. Penyebab selisih. Yang pertama, setoran dalam perjalanan sebesar 7.200.000 yang sudah dicatat di perusahaan, tapi belum masuk di rekening koran bank. Yang kedua, cek yang masih beredar sebesar 15.500.000, yaitu cek yang sudah dikeluarkan perusahaan tapi belum dicairkan penerimanya. Yang ketiga, bank sudah menagihkan piutang wesel sebesar 5 juta rupiah beserta bunganya sebesar Rp150, tapi perusahaan belum mencatatnya. Keempat, ada pendapatan bunga jasa giro sebesar 200.000 yang belum dicatat perusahaan. Yang kelima, ada koreksi kesalahan debit yang dilakukan oleh pihak bank sebesar 600.000. Yang keenam, biaya administrasi bank sebesar 100.000 yang sudah dipotong untuk bank tapi belum dicatat perusahaan. Yang ketujuh, ada cek kosong atau NSF dari CV Abadi sebesar 1.800.000. Dan yang terakhir dan yang ke-8, perusahaan salah mencatat pembayaran utang usaha sehingga kurang catat sebesar 900.000. Nah, adapun laporan rekonsiliasi bank, sekarang saya tampilkan laporan rekonsiliasi secara lengkap di sisi bank. Saldo awal sejumlah 53.400.000. Ditambah setoran dalam perjalanan 7.200.000, ditambah koreksi kesalahan debit bank sejumlah 600.000, dikurangi cek yang masih beredar sebesar 15.500.000, sehingga hasilnya 45.700.000. Nah, di sisi buku saldo awal berjumlah 43.150.000, ditambah inkaso piutang wesel dan bunga sebesar 5.150.000, ditambah pendapatan bunga jasa giro sebesar 200.000 dan dikurangi biaya administrasi bank sebesar 100.000
dikurangi cek kosong CV abadi sebesar 1.800.000 dan dikoreksi kesalahan pencatatan utang usaha sebesar 900.000. Nah, sehingga hasilnya juga berjumlah 45.700.000. Jadi bisa dilihat kedua saldo ini sudah sama-sama diselesaikan menjadi 45.700.000, yang artinya saldo kas per 31 Desember 2025 sudah benar dan wajar. Nah, kita pembahasan jurnal penyelesaian. Karena ada pos-pos di sisi buku yang belum dicatat perusahaan, maka perusahaan perlu membuat jurnal penyelesaian per 31 Desember 2025. Jurnal pertama mencatat inkaso piutang wesel kas di debit sebesar 5.150.000. Piutang wesel di posisi kredit berjumlah 5 juta dan pendapatan bunga berposisi di kredit sebesar 150.000. Nah, jurnal kedua mencatat pendapatan bunga jasa giro, di mana posisi kas berada di posisi debit berjumlah 200.000. Pendapatan bunga di posisi kredit berjumlah 200.000. Jurnal ketiga mencatat biaya administrasi. Bank. Nah, di mana beban administrasi bank itu di posisi kredit sejumlah 100.000 dan posisi kas posisi di kredit sejumlah 100.000. Jurnal keempat mencatat cek kosong dari CV abadi. Piutang usaha CV abadi posisi debit berjumlah 1.800.000. Kas di posisi kredit 1.800.000. Jurnal kelima mengoreksi kesalahan pencatatan utang usaha. Di debit utang usaha posisi di debit berjumlah 900.000, kas di posisi kredit berjumlah 900.000. Perlu saya tekankan, untuk pos setoran dalam perjalanan, cek masih beredar dan koreksi kesalahan debit oleh bank itu tidak perlu di jurnal oleh perusahaan, karena ketiga pos itu adalah penyelesaian yang terjadi di sisi bank, bukan di sisi pembukuan perusahaan. Sekarang kita lanjut ke kasus kedua, yaitu soal piutang wesel. Pada kasus kedua, yaitu PT Sejahtera menjual barang dagangan kepada PT Mitra Abadi pada tanggal 1 Juni 2025 sebagai pembayaran PT Mitra Abadi menerbitkan wesel promes dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, nilai nominal weselnya berjumlah 150 juta rupiah dengan tingkat bunga nominal sebesar 14% per tahun, jangka waktu 8 bulan, sehingga jatuh tempo pada 1 Februari 2026. Sedangkan tingkat bunga pasar untuk wesel sejenis adalah 10% per tahun. Karena bunga nominal wesel ini yaitu 14% lebih tinggi dibanding bunga pasar yang hanya 10%, maka wesel ini diterbitkan dengan nilai lebih tinggi dari nilai nominalnya. Selisih inilah yang disebut premium atau premi. Yang diminta di sini adalah menghitung nilai jatuh tempo wesel, nilai sekarangnya, besar premiumnya, serta membuat jurnal penerbitan, jurnal penyelesaian akhir tahun, dan jurnal pelunasan saat jatuh tempo. Nah, langkah pertama, menghitung nilai jatuh tempo. Rumusnya adalah nilai nominal ditambah nilai nominal dikali bunga nominal dikali 8 per 12 bulan. Jadi 150 juta ditambah 14 juta, hasilnya 164 juta. Langkah kedua, menghitung nilai sekarang, yaitu dengan cara nilai jatuh tempo dibagi 1 ditambah bunga pasar dikali 8 per 12. Jadi hasilnya 164 juta dibagi 1,06667, hasilnya 153.750.000 rupiah.
Nah, langkah ketiga, menghitung besar premium, yaitu nilai dikurangi nilai nominal. Jadi 153.750.000 rupiah dikurangi 150 juta, hasilnya 3.750.000 rupiah. Karena premi ini akan diamortisasi selama 8 bulan dengan metode garis lurus, maka amortisasi premi per bulan adalah 3.750.000 rupiah dibagi 8, hasilnya 468.750 rupiah. Sedangkan bunga tunai atau bunga kas per bulan adalah 150 juta dikali 14% dibagi 12, hasilnya 1.750.000 rupiah. Sehingga pendapatan bunga bersih per bulan adalah 1.750.000 rupiah dikurangi 468.750, hasilnya 1.281.250 rupiah. Nah, kas kedua, jurnal-jurnal sekarang saya tampilkan seluruh jurnalnya. Jurnal penerbitan pada 1 Januari 2025, piutang Wesel di posisi debit berjumlah 150 juta rupiah. Premi atau piutang Wesel di debit di posisi debit berjumlah 3.750.000 rupiah, dan penjualan posisi di kredit berjumlah 153.750.000 rupiah. Nah, jurnal penyelesaian pada 31 Desember 2025 untuk bunga selama 7 bulan sejak Juni sampai Desember. Piutang bunga di debit, piutang bunga di posisi debit berjumlah 12.250.000 rupiah. Premi atas piutang Wesel di posisi kredit berjumlah 3.281.250 rupiah, dan pendapatan bunga di posisi kredit berjumlah 8.968.750 rupiah. Nah, jurnal untuk bunga bulan terakhir yaitu bulan Januari 2026 sebelum Wesel jatuh tempo, piutang bunga di posisi debit berjumlah 1.750.000 rupiah. Premi atas piutang Wesel di posisi kredit berjumlah 468.750 rupiah, dan pendapatan bunga di posisi kredit 1.281.000 rupiah. Nah, dan yang terakhir, jurnal pelunasan pada saat jatuh tempo tanggal 1 Februari 2026. Kas di debit berjumlah 164 juta rupiah. Nah, piutang Wesel di posisi kredit berjumlah 150 juta rupiah, dan piutang bunga di kredit berjumlah 14 juta rupiah. Nah, sebagai verifikasi, total premi yang diamortisasi selama 8 bulan sama dengan 3.750.000 rupiah, dan total piutang bunga yang diakui juga sama dengan bunga nominal selama 8 bulan, yaitu 14 juta rupiah. Ini menunjukkan perhitungan kita sudah konsisten. Selanjutnya, kita masuk ke data persediaan pada kasus ketiga. Berikut data multasi persediaan barang dagang X milik PT Sentosa Abadi selama bulan Januari 2025. Tanggal 1 Januari, persediaan awal 100 unit dengan harga 10.000 per unit. Tanggal 5 Januari, pembelian 150 unit dengan harga 11.000 per unit. Tanggal 10 Januari, penjualan sebanyak 120 unit. Tanggal 15 Januari, pembelian 200 unit dengan harga 12.000 per unit. Tanggal 20 Januari, penjualan sebanyak 180 unit. Tanggal 25 Januari, pembelian 100 unit dengan harga 13.000 per unit. Dan tanggal 28 Januari, penjualan sebanyak 130 unit. Nah, dari data ini, total barang yang tersedia untuk dijual adalah 550 unit dengan total biaya barang tersedia sebesar 6.350.000 rupiah.
Nah, total unit yang terjual sepanjang bulan adalah 430 unit, sehingga sisa persediaan akhir adalah 120 unit. Nah, yang diminta menentukan nilai persediaan akhir dan HPP atau harga pokok penjualan dengan dua metode, yaitu metode pertama itu metode FIFO secara perpetual dan rata-rata tertimbang atau secara periodik. Nah, FIFO perpetual, untuk metode FIFO perpetual, perhitungannya dilakukan setiap kali terjadi transaksi. Nah, pada tanggal 10 Januari terjadi penjualan 120 unit karena prinsip FIFO adalah barang yang masuk pertama, keluar pertama, maka harga pokok penjualannya atau HPP-nya diambil dari 100 unit, harga 10.000 ditambah 20 unit, harga 11.000. Hasilnya 1.220.000. Nah, sisa persediaan setelah penjualan ini adalah 130 unit dengan harga 11.000 senilai 1.430.000 rupiah. Nah, tanggal 15 Januari ada pembelian 200 unit harga 12.000 sehingga sisa persediaan menjadi 130 unit harga 11.000 dan 200 unit harga 12.000. Nah, tanggal 20 Januari terjadi penjualan 180 unit diambil dari 130 unit harga 11.000 ditambah 50 unit harga 12.000. Hasilnya 2.030.000 rupiah. Nah, sisa persediaan setelah ini adalah 150 unit harga 12.000. Tanggal 25 Januari ada pembelian lagi 100 unit harga 13.000 sehingga sisa persediaan menjadi 150 unit harga 12.000 dan 100 unit dan harga 13.000 150 unit. Sisa persediaan menjadi 150 unit harga 12.000 dan 100 unit harga 13.000. Pada tanggal 28 Januari terjadi penjualan terakhir sebanyak 130 unit. Seluruhnya diambil dari harga 12.000. Hasilnya 1.560.000 rupiah. Nah, sisa persediaan akhir yang tersisa adalah 20 unit. 20 unit harga 12.000 ditambah 100 unit harga 13.000. Totalnya 1.540.000. Jadi, dengan metode FIFO perpetual, total HPP atau harga pokok penjualan itu berjumlah 4.810.000 rupiah dan nilai persediaan akhirnya adalah 1.540.000. Kemudian kita ke metode periodik atau metode rata-rata tertimbang. Sekarang saya bandingkan dengan metode rata. Nah, langkah pertama, menghitung harga pokok rata-rata per unit. Yaitu total biaya barang tersedia dibagi total unit tersedia. Jadi 6.350.000 rupiah dibagi 550 unit. Hasilnya 11.545,45 per unit. Langkah kedua, menghitung nilai persediaan akhir, yaitu sisa unit akhir dikali harga rata-rata, jadi 120 unit dikali 11.545,45. Hasilnya 1.385.455 rupiah. Nah, langkah ketiga, menghitung harga pokok penjualan atau HPP, yaitu total unit terjual dikali harga rata-rata. Jadi 430 unit dikali 11.545,45, hasilnya 4.964.545 rupiah. Sebagai verifikasi, jika persediaan akhir dan HPP atau harga pokok penjualan dijumlahkan, itu berjumlah 1.385.455 ditambah 4.964.545, hasilnya 6.350.000.
sama persis dengan total biaya barang yang tersedia untuk dijual. Nah, kalau kita bandingkan kedua metode ini dengan pipa perpetual, persediaan akhirnya berjumlah Rp1.540.000 dan harga pokok penjualannya Rp4.810.000. Sedangkan rata-rata tertimbang atau metode periodik, persediaan akhirnya itu berjumlah 1.385.455 dan harga pokok penjualannya atau HPP-nya itu berjumlah 4.964.545. Nah, perbedaan ini terjadi karena pada bulan Januari harga barang terus mengalami kenaikan dari 10.000 naik menjadi 11.000, 12.000 sampai 13.000 per unit. Nah, pada kondisi harga naik seperti ini, metode pipo akan menghasilkan persediaan akhir yang lebih tinggi dan harga pokok penjualannya atau HPP yang lebih rendah. Karena pipo membebankan harga pembelian yang paling lama, yang harganya paling murah ke harga pokok penjualan terlebih dahulu. Nah, selisih antara kedua metode ini sebesar 154.545 baik pada harga pokok penjualan maupun pada nilai persediaan akhir, hanya berlawanan arah. Nah, dari ketiga kasus yang sudah saya bahas, pada kasus rekonsiliasi bank, saldo kas menurut buku dan berhasil disamakan menjadi Rp45.700.000 yang menunjukkan pengendalian internal atas kas sudah berjalan dengan baik. Nah, pada kasus piutang wesel diterbitkan senilai 1.553.155 Rp153.750 Pada kasus piutang wesel diterbitkan senilai Rp153.750 dengan premi Rp3.750.000 karena bunga nominalnya lebih tinggi dari bunga pasar. Dan pada kasus persediaan, metode pipo menghasilkan persediaan akhir berjumlah Rp1.540.000, sedangkan metode rata-rata tertimbang atau metode periodik menghasilkan Rp1.385.455 dan keduanya tetap konsisten terhadap total biaya barang tersedia sebesar Rp6.350.000. Demikian persentase tugas UAS pengantar akuntansi 2 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.